难道是我误会他了？那什么，有道对吃。等等，别吃！你不要命了吗？斩鬼神！这一只就是我的了！糟了，这下中幻术了！ 给我清醒点！ Hai semuanya, Aura di sini akan kembali menceritakan cerita Zhu Tianzi. Dan singkat ceritanya, Lin Fei akan melawan Kaisar Iblis karena sebelum itu dia memancing Raja Ular Iblis. Namun sayang, bukanlah Raja Ular Iblis yang datang, melainkan kaisarnya para Raja Ular Iblis. Dan bagaimana untuk ceritanya? Baiklah teman-teman, ini dia ceritanya. Cerita dimulai pada bagian ketika Song Tian ingin menunjukkan ketangkasan pedang yang dimiliki oleh Lin Fei. Namun sudut pandang hal itu malah membuatnya dikalahkan oleh Raja Ular Iblis. Dan di suatu kesempatan, Lin Fei juga membuat kesalahan ketika mengetahui fakta bahwa Song Tian mempunyai darah yang murni dan memancing dia sebagai umpan untuk kedatangan Raja Iblis. Namun bukanlah Raja Iblis yang datang, melainkan langsung pemimpin Kaisar Iblis. Di saat itulah Lin Fei kepanikan dan memutuskan untuk berlalu pergi. Tetapi sayang, Kaisar Iblis terus mengikuti mereka. Lin Fei terpental begitu jauh dan ketika sudah terdesak, nampaknya Kaisar Iblis mengenali sosok Lin Fei yang sebenarnya. Dan mengejutkannya bahwa dahulu kala sebelum ini terjadi, di masa kejayaan sekte Tang Wenjian yang sudah punah karena telah terbantai oleh Drake Abyss dan hanya tersisa Lin Fei saat itu. Ketika Lin Fei ingin bermeditasi, dia tak sengaja melihat Kaisar Iblis waktu masa kecil. Kisah dramatis dimulai saat itu, ketika Lin Fei mengucapkan kepada Kaisar Iblis untuk berjanji menjadi pendampingnya sampai mati. Hal itu Kaisar Iblis iakan dan diberikan tanda pengenal sebagaimana mestinya tuan kepada ajudan. 全是粘液。粘针呢？ Hingga sampai di suatu kesempatan, Lin Fei berjanji di depan giok kematian para tetua dan murid yang sudah berjasa mati di tangan Drake Abyss. Lin Fei berpesan kepada Kaisar Iblis untuk yang terakhir kalinya, jika dia ingin pergi jauh dan tidak tahu akan kembali atau tidak. Kaisar Iblis tetap harus menjaga barang-barang langka di Gua Es Misterius sampai menunggu kedatangan Lin Fei. 有恩必报，有仇必偿。 剑宗518条人命斩，看着，好好修炼。玄冰洞藏了好多宝贝，我去去就回。笑笑。 Walau bagaimanapun persahabatan mereka memang cukup dekat. Hal itu ditunjukkan supaya kita mengerti bagaimana pentingnya sebuah janji yang harus kita tepati. Walau demikian, rasa kangen tak bisa kita pungkiri, tapi percayalah, takdir akan terus mengikuti. 果然啊，真是个回来了。对不起啊，让你等了这么久。化形反噬，难怪到妖帝了还没化形。 Ketika tubuh Xiao Yao atau Kaisar Iblis telah memasuki transformasi, atau kata lain, kekuatan yang begitu hebat sudah tak sanggup menahan di tubuh Xiao Yao saat ini. Lin Fei berkata bahwa Xiao Yao harus segera memasuki bentuk manusia. Tak apa jika harus waktu yang begitu lama. Setidaknya Xiao Yao nantinya akan bisa menemani Lin Fei. 这化形沉睡的时间太长，为何我错过了？蛇大不由主，现在比我厉害，好了是不是？ 要是你化了人形，我想也没办法把你带在身边啊。还不快去化形？所以啊，就能一直陪着我了。放心吧，无论多久，
Walau pertemuan singkat itu yang sudah dinanti-nanti sejak ratusan tahun oleh Xiao Yao, memang sudah seharusnya ia bertransformasi ke bentuk manusia agar terus berdampingan kepada tuannya. Sementara keadaan Song Tian, ia tak sadarkan diri untuk beberapa waktu, dan ketika Lin Fei menyalurkan esensinya, dugaan dia kepada Song Tian yang mirip dengan Black Abyss ternyata salah, dan dia akan segera membawa Song Tian ke tempat penginapan kuil Gua Es Misterius. 甩掉这条狗尾巴，正好去拿回我的东西。 Setelah itu, ada senior bernama Wang Ling dari Pencak Hukum merupakan senior dari Song Tian. Sementara Song Tian terkejut sembari mengatakan ada Kaisar Iblis. Hal itu ditenangkan oleh Wang Ling karena kemungkinan ini bocah kebanyakan halu, dan dia berpesan kepada Song Tian bahwa Pencak Hukum ada di pundak Song Tian dan Song Tian harus bisa melawan iblis di dalam hati. Itu ucap Wang Ling, sementara Song Tian masih saja membual kalau fakta sebenarnya Lin Fei telah berbohong mengenai desas-desus hadirnya Kaisar Iblis di Sungai Yin. 为了保全颜面一味夸大事实，可不胡说八道！我宋天行岂会被区区蛇妖降下云？真传大会在即，你好好休息吧。师傅和我都对你寄予厚望，你若能克服心魔，是我天行峰弟子应有的作为。好，磨砺心性。师兄。 Kepergian Wang Ling tidak menutup kemungkinan bagi Song Tian yang kerasakan pendirian kalau Lin Fei telah bersekongkol dengan Kaisar Iblis dan juga naik pesatnya kultivasi dia ketimbang Song Tian. Walau begitu, hasrat dia untuk meminjam belentera jarak teleportasi kepada sang guru akan dilaksanakan. 妖帝突然现身，家伙突然变强，肯定是和妖物勾结，走了什么歪门邪道。你休想对问剑宗不利！意外被我撞破，他料定我没有证据。 这才胆大包天骗了师兄，我找师傅借皓月星盘去。林飞一定会拿到你作恶的证据，咱们走着瞧。 Di tempat Lin Fei, tepatnya di tebing paru elang, dia ingin mencari banyak esensi di sana, namun sayangnya banyak sekali ular iblis di hadapannya. Oleh karena itu, Lin Fei memakai penyamaran bentuk dari kematian dunia bawah. Akan tetapi, kedatangan Song Tian merusak segalanya. 应该没那么容易感冒。奇怪。 以我现在的体质，完全死气为主，应该能骗过这些地毒妖。很好，应该能顺利。传送阵，真是阴魂不散。 Dia datang di waktu yang tidak pas karena banyak sekali ular iblis. Tapi untunglah adanya bentuk dari kematian dunia bawah milik Lin Fei, dia masih bisa terselamatkan. Cekcok antara keduanya pasti ada dan menyalahkan satu sama lain yang sudah gegabah. 不想死的话，就听我指挥，破坏蛇妖帝的封印。蛇妖帝，别装了！妖族究竟给了你什么好处？都硬嘴牙了！你才有病，居然用传送法器尾行我！知道吗？100年前，他说的该不会是小小吧？可是， Namun di tengah pertikaian itu, Song Tian bercerita mengenai fakta tentang Kaisar Iblis bahwa ratusan tahun yang lalu Kaisar Iblis mampu menaklukkan para Kaisar Iblis tingkat atas dalam periode 10 tahun silam. Dan Kaisar Iblis itu disebut-sebut sebagai pemimpin Kaisar Iblis Sungai Yin. Tapi untunglah itu bukan Xiao Yao, karena mereka semua mati di tangan mantan ketua sekte Lin Fei dan Song Tian terdahulu, yaitu Master Shiva. 前代掌教赤发真人一怒之下， 原来不是想。 Dan tiba-tiba ada mercusuar hebat di depan mereka dan Lin Fei beranggapan bahwa itu adalah harta spesial ketika barang langka jatuh ke dunia. Oleh sebab itu, Bedebah Song Tian termakan ambisi ingin memiliki tanpa ia sadari bahwa di sekelilingnya banyak ular iblis meskipun hal itu sudah diperingati. Dan lebih gawatnya lagi, dia malah terjebak dalam ilusi sehingga membabi buta kalau Lin Fei ingin mencoba menahan dia agar tidak pergi. Walaupun hal itu sudah ditangani, tetapi bentuk dari kematian dunia bawah milik Lin Fei harus menghilang. 难道是我误会他了？那什么？有道理。等等，别去！你不要命了吗？斩鬼神！这一只竟是我的了！
想做坏事！ 给我清醒点！ Cerita ini bersambung ketika Lin Fei dan Song Tian terjebak dalam lingkaran para ular iblis yang kecil kemungkinan mereka bisa selamat. Dari apa yang semuanya kita lihat memang cukup hebat, tak hanya dalam segi siapa yang paling teratas di dalam dunia kultivasi, tapi dongwa ini dikemas dengan pembawaan kehidupan sehari-hari seperti persahabatan Lin Fei dan Xiao Yao. Walau Xiao Yao adalah hewan, tapi ia selalu menunggu kedatangan sang tuan. Meskipun Lin Fei menyadari tentang ia baru tereinkarnasi, tapi ia berjanji untuk tidak meninggali Xiao Yao kembali. Dan kita sebagai manusia seharusnya bersyukur kita diciptakan sudah paling yang sempurna di antara ciptaan Tuhan yang lainnya.